Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu macam-macam profesi beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada dokter, yaitu fungsinya membantu pasien sembuh dari penyakit, tempat konsultasi serta mendiagnosis sebuah penyakit. Yang kedua ada guru, membantu dalam pendidikan bagi masyarakat di seluruh dunia. Ketiga, pemadam kebakaran, berfungsi melakukan pemadaman dan menolong korban yang terjebak dalam kebakaran serta menembus kobaran api untuk menyelamatkan para korban. Keempat, polisi berfungsi menangani masalah yang ada di sekitar masyarakat, menangkap penjahat, pengedar narkoba, serta mengayomi menjaga ketertiban yang ada di lingkungan. 5. Pilot berfungsi untuk memudahkan pesawat dengan baik agar tiba sampai tujuan dengan selamat. 6. Fungsi pramugari dan pramugara untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para penumpang. 8. Bidan berfungsi untuk merawat orang hamil, membantu persalinan, merawat bayi yang baru lahir, dan membantu wanita mulai dari sejak kehamilan hingga melahirkan. Fungsi psikologi memiliki pengetahuan mendalam terkait masalah pencegahan, diagnosis, dan kesehatan mental. Selain itu, psikologi juga dapat mencari tahu, menganalisis penyebab, dan memberikan solusi terhadap permasalahan psikologis yang dialami seseorang melalui perubahan sikap ataupun gaya hidup. TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap ancaman militer dan bersenjata dari luar maupun dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindas terhadap setiap bentuk ancaman. Poin yang kedua yaitu manfaat daripada jasa profesi dan profesionalisme. Nah, di sini jasa profesi dan profesionalisme itu memiliki banyak sekali manfaat. Yang paling utama yaitu memberikan kemudahan dan bantuan kepada seseorang di bidang tertentu. Jadi, jika seorang profesi itu sudah handal maupun profesionalisme, maka pekerjaan yang ia lakukan itu tidak dilakukan lagi. Sebagai contoh, seorang guru harus memiliki acuan sikap profesionalisme. Mengapa demikian? Karena guru harus berwawasan luas, percaya diri, harus berkomitmen untuk sekolah, berkomitmen untuk murid, sehingga guru mengarahkan ke lebih baik kepada siswa. Jadi maka dari itulah guru disebut sebagai profesi yang harus profesionalisme. Poin yang ketiga yaitu ungkapkan apa saja menjadi ketertarikan anggota kelompok beserta dengan alasannya. Dari aku sendiri, aku tertarik dalam bidang profesi seorang guru. Mengapa demikian? Karena seorang guru bukan hanya mendidik, mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, ilmu attitude maupun jadi seorang guru juga bisa menciptakan amal jariah bagi seorang guru. Nah, jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang diberikan kepada seorang murid, jika itu bermanfaat dan terus-menerus bahkan menciptakan amal jariah. Jadi dari sinilah saya tertarik menjadi seorang guru itu kita bisa bekerja sambil dengan beramal. Kedua, menurut saya tertarik untuk menjadi poluan. Menurut saya alasan menjadi poluan itu untuk mengabdi pada negara, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, dan lalu membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan. 3. Alasan saya ingin menjadi seorang arsitek karena ingin menjadi seorang teman sendiri, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kemampuan seni. Serta salah satu profesi yang bukan hanya menyediakan peluang kerja besar, tapi pendapatan yang tinggi. Menurut saya, menjadi seorang perawat adalah karena adanya keinginan dari diri sendiri dan dukungan dari kedua orang tua. Perawat membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat, merawat orang dan membantu orang lain menjalani kehidupan sehat. 5. Desainer. Menurut saya, menjadi desainer adalah untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, orang tua dalam ajang dimanapun, dan ingin memajukan generasi penerus bangsa serta membuka mata pikiran para pemuda agar lebih berkreatif dalam berdesainer. Agar saya menjadi seorang tentara akan memberikan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah melanjutkan misi serta amanah dari pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka dari itu saya bertekad dengan penuh untuk mengabdikan diri saya pada tanah air Ibu Pertiwi ini. 4. Jadi rencana selanjutnya setelah mengetahui berbagai jasa profesi dan profesional, memilih profesi yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita, memilih profesi yang berguna untuk banyak orang dan diri sendiri dari profesi dan kemampuan kita sendiri. Dan terus identifikasi
macam-macam jasa profesi. Yang pertama ada jasa konsultan. Jasa konsultan itu pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh seorang profesi yang halal. Jadi jasa konsultan ini bisa penting dan bisa berguna bagi orang-orang yang ingin merintis bisnis. Jadi ini bisa menjadikan pekerjaan sampingan bagi seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Yang kedua adalah guru bimbingan belajar atau bisa disingkat dengan bimbel. Bimbel banyak sekali yang dibuka oleh orang-orang yang kemampuan tinggi. Contohnya bimbel bahasa Inggris, bimbel matematika, bimbel bahasa Arab maupun bimbel bermain alat musik lainnya. Jadi bimbel ini bisa menjadikan pekerjaan sampingan yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Ketiga, jasa foto. Salah satu contoh jasa keterampilan sangat sayang jika tidak dimanfaatkan, yakni kemampuan fotografi. Apabila kamu memiliki keahlian dalam bidang ini, cobalah untuk memanfaatkannya dengan membuka jasa fotografi untuk berbagai kepentingan, seperti foto pernikahan, foto sepaket sekolah, hingga foto kekinian yang sedang digandrungi para anak muda. Yang keempat, desain interior dan arsitektur. Desain interior dan arsitektur menjadi contoh produk jasa profesi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan satu ini memang banyak ditemukan di perkotaan. Baik lembaga swasta maupun pemerintahan sangat membutuhkan jasa yang satu ini untuk mengurus keperluan pembangunan yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada jasa profesi dan profesionalisme ini, kita dapat memilih profesi yang sesuai dengan kemampuan kita dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehabis sekolah. Nah, jadi kalau dari profesi ini kita sudah memilih, maka kita harus mendalami sehingga kita bisa lebih efektif